Siapa sih Rizik Syihab ini? Apa sih ngaruhnya seorang Rizik Syihab itu sehingga mau mengajak pengikutnya dan atau ulama-ulama untuk memboikot Bapak Fadil Imran dan Bapak Letjen Dudung? Saya rasa tidak ada ngaruhnya dan tidak ada orang yang mau mengikuti ajakan Big Imam itu ya. Ya, palingan yang ikut ajakan itu hanya kelompok kadrun pengikut Big Imam saja. Big Imam mengajak pengikutnya Bani Kadrun boikot Bapak Fadil Imran dan Bapak Dudung, malah sebaliknya Big Imam ini jauh sebelumnya sudah diboikot oleh Facebook terlebih dahulu. Ini lucu-lucu. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik semua ya. Saya kaget dan sampai ketawa guling-guling membaca berita di media kompas.com, Big Imam Rizik Syihab serukan boikot terhadap Kapolda Metro Jaya Bapak Fadil Imran dan Pangkostrat Bapak Dudung Abdurrahman. Bagaimana tidak membuat saya ngakak? Masa sih manusia bisa diboikot? Tapi setelah saya membaca berita tersebut, akhirnya saya paham juga. Jadi begini teman-teman. Mantan pemimpin Ormas terlarang FPI Rizik Syihab meminta pengikutnya untuk memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. Seruan itu disampaikan lewat jeruji besi Bareskrim Polri melalui salah satu kuasa hukumnya, yakni Iwan Tuan Kota. Seruan itu dituangkan dalam sebuah pamflet bergambar Rizik Syihab dengan tulisan Seruan IBHRS Boikot Fadil dan Dudung. Pamflet itu juga berisi pesan Big Imam kepada seluruh pengikutnya agar tidak mengundang atau melibatkan Fadil dan Dudung dalam acara apapun yang akan diselenggarakan. Kira-kira begini isi pamfletnya. Jangan undang Fadil Imran dan Dudung dalam acara apapun. Jika ada acara dihadiri Fadil dan Dudung, maka bubar saja. Tinggalkan, karena Fadil dan Dudung penjahat HAM, terlibat penyiksaan dan pembantaian 6 laskar FPI, pengawal IBHRS di rumah penyiksaan. Lo apa iya ex-FPI mau mengundang Bapak Fadil Imran dan Bapak Dudung di kegiatannya ex-FPI, sehingga boro-boro ada seruan boikot? Dan saya rasa malah sebaliknya, Bapak Fadil dan Bapak Dudung ini tidak studi lah ya untuk datang di acara Bani Kadrun itu. Menurut saya ini dendam kesumat dari Big Imam ya teman-teman. Ya, kalau menurut saya, bukan hanya karena tuduhan atas pembantaian terhadap 6 laskar saja, tapi juga Big Imam dan pengikut-pengikutnya ini benci sekali sama Kapolda Metro Jaya, Bapak Fadil Imran dan Bapak Dudung. Yang mana pada waktu itu Bapak Dudung ini menjabat sebagai Pangdam Jaya, dan kedua bapak ini dengan tegas dan berani menindak tegas kerumunan waktu itu dan juga menumbangkan baliho-baliho Big Imam yang bertebaran di Jakarta. Lucunya lagi, baliho mantan pemimpin Ormas terlarang asal Petamburan itu malah disembah-sembah oleh para pengikutnya, dan itu kita bisa saksikan di banyak video-video di YouTube ya teman-teman. Tapi, tuduhan Big Imam bahwa Kapolda Metro Jaya Fadil Imran dan Letjen Dudung terlibat dalam penyiksaan dan pembantaian 6 laskar ex-FPI itu adalah tuduhan yang serius loh teman-teman. Kalau tuduhan itu tidak terbukti, saya rasa Bapak Fadil Imran dan Bapak Dudung harus melapor balik tuh, karena itu sudah masuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik loh teman-teman. Karena apa? Karena hasil investigasi Polri dan Komnas HAM itu tidak ada pembantaian yang dilakukan aparat kepolisian dan tindakan yang dilakukan anggota Polri waktu itu karena terjadi overmatch. Mengapa? Karena waktu itu nyawa ketiga polisi tersebut terancam. Makanya untuk melindungi diri, anggota Polri tersebut mengambil tindakan yang tegas dan terukur dengan cara mendor laskar-laskar tersebut. Oke teman-teman. Bicara soal boikot-memboikot ini, siapa sih Rizik Syihab ini? Apa sih ngaruhnya seorang Rizik Syihab itu sehingga mau mengajak pengikutnya
dan atau ulama-ulama untuk memboikot Bapak Fadil Imran dan Bapak Letjen Dudung? Saya rasa tidak ada ngaruhnya, dan tidak ada orang yang mau mengikuti ajakan Big Imam itu ya. Ya, palingan yang ikut ajakan itu hanya kelompok kadrun pengikut Big Imam saja. Sedangkan ratusan juta penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap pada mendukung Polri dan TNI, termasuk juga Bapak Fadil dan Bapak Dudung ini. Jadi ajakan boikot dari Big Imam ini bukannya membuat nama Bapak Fadil dan Bapak Dudung tumbang atau redup, malah sebaliknya, nama kedua jenderal ini semakin melejit dan populer loh teman-teman. Dan perlu kalian tahu bahwasanya, atas ketegasan dan keberanian dari Bapak Fadil dan Bapak Dudung dalam menurunkan baliho Big Imam inilah, nama mereka berdua semakin dikenal publik dan karir mereka berdua semakin melejit. Terima kasih Big Imam, karena Anda maka kedua jenderal tersebut kini semakin terkenal dan mendapat pujian dari rakyat Indonesia, pecinta Pancasila dan Merah Putih. Ayo teman-teman, siapa di antara kalian di sini yang mau mengikuti ajakan Big Imam? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya teman-teman, lucunya lagi, Big Imam mengajak pengikutnya Bani Kadrun boikot Bapak Fadil Imran dan Bapak Dudung. Malah sebaliknya, Big Imam ini jauh sebelumnya sudah diboikot oleh Facebook terlebih dahulu. Ini lucu-lucu. Sebagai catatan ya teman-teman, Facebook telah mengeluarkan blacklist nama-nama orang dan organisasi-organisasi di dunia yang berbahaya, termasuk juga di Indonesia. Ada FPI sebagai organisasi terlarang, dan juga ada nama Rizik Syihab, Novel Bamukmin, Munarman, Slamet Ma'arif, dan pentolan tokoh-tokoh FPI dan 212 yang lainnya. Bukan hanya di Facebook saja, tapi juga Instagram. Tapi mudah-mudahan semua platform media sosial juga harus memboikot Big Imam ya. Nah, yang membuat saya rasa lucu juga adalah ketika mengetahui FPI dan Rizik Syihab masuk dalam daftar hitam Facebook, pengacara Rizik Syihab yang bernama Aziz Yanuar ini malah mengatakan, biarkan saja, kami juga akan memasukkan Facebook ke dalam daftar hitam kami. Begitu katanya. Ini makin lucu teman-teman. Kelompok ini mau memasukkan Facebook ke dalam daftar hitam mereka. Kira-kira dengan cara apa itu? Aduh, memangnya Facebook rugi ya kalau Aziz Yanuar masukkan Facebook ini ke dalam daftar hitam mereka? Mbok, kalian itu ada apanya juga sih? Tidak ada ngaruh. Facebook tidak rugi dengan kalian. Justru kalian itu yang merasa rugi dan sakit hati kan? Karena sudah diboikot oleh Facebook. Ngaku aja lah, jangan malu-malu. Oh iya teman-teman, dulu juga FPI pernah menyerukan untuk memboikot Sari Roti. Tapi apa kenyataannya? Malah perusahaan Sari Roti tersebut bukannya bangkrut, tapi malah makin sukses dan semakin untung besar. Kelompok mereka ini memang sangat aneh, teman-teman. Boikot perusahaan Sari Roti saja tidak mampu. Malah mau gara-gara boikot Bapak Fadil Imran dan Bapak Dudung. Bukan hanya itu saja, malah mereka yang justru kena boikot dari Facebook. Memang benar-benar apes kelompok perusak NKRI yang satu ini. Seruan negatif mereka dan doa yang jelek-jelek dari mereka malah semua berbalik pada mereka sendiri. Big Imam yang dulu mendoakan yang jelek-jelek kepada Bapak Ahok dan Bapak Jokowi, malah sekarang yang masuk penjara dan tinggal di balik jeruji besi sempit, pengap, dan panas itu. Oh iya, mengenai perusahaan Sari Roti itu ceritanya begini teman-teman. Dulu, waktu demo 212, ada pendemo yang memborong Sari Roti lewat pedagang keliling yang membawa gerobaknya. Kemudian, pedagang itu diminta untuk membawa gerobaknya ke Monas. Pusat demo itu berlangsung, yaitu demo 212 pada waktu itu. Nah, kemudian gerobak Sari Roti ini akhirnya viral karena di gerobak tersebut ditempelin sebuah tulisan gratis untuk mujahid. Begitu tulisannya. Nah, setelah foto pedagang Sari Roti itu viral, pihak perusahaan itu kemudian mengklarifikasi soal kejadian yang sebenarnya, bahwasannya mereka ini tidak terlibat dalam politik.
Dan mengenai roti yang digratiskan itu bukan dari pihak perusahaan, tapi dari pihak orang lain yang memborong roti itu. Kemungkinan yang tempel tulisan itu adalah para pendemo ya teman-teman, yang keisengan gitulah. Nah, setelah mengetahui klarifikasi dari perusahaan sari roti tersebut, malah masa pendukung 212 itu tidak terima dan menyatakan akan memboikot perusahaan sari roti tersebut. Tapi lucunya, bukannya perusahaan tersebut bangkrut, malah semakin terkenal dan malah mendapat keuntungan lagi. Sepertinya perusahaan sari roti tersebut mendapat endorse gratis dari pendukung 212 ini. Nah, seperti yang terjadi pada sari roti ini, lihat saja, aksi boikot dari Big Imam kepada Bapak Fadil dan Bapak Dudung terbuktikan kedua jenderal tersebut nama mereka semakin melejit. Dan mudah-mudahan karir kedua bapak itu naik ya teman-teman, berkat endorse gratis dari Big Imam. Hehehe. Oke teman-teman, bersama rakyat, TNI Polri kuat. Ayo terus kita dukung TNI Polri kita, teruslah kita menyuarakan kebenaran. Salam Pancasila, NKRI harga mati, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.